Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa di program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama malam ini. Perkenalkan, saya Nona Taribuka Warela dari PKLU Jemaat GPIB Dian Kasih Bekasi. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Sehingga kesempatan Tuhan berikan pada malam hari ini, kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan mendengar akan renungan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, ucap syukur pada Bapa di dalam surga. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasesom Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan kepekasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu
karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami akan bersama-sama mendengar renungan dari SBU yang diberi judul "Berserahlah Padanya". Syair GB 257 adalah syair lagu yang ditulis dengan indah. Syairnya mengingatkan kita bahwa hidup dalam Allah memberikan rasa tenang yang sejati. Oleh karenanya, serahkanlah hidupmu hanya pada Allah. Kekhawatiran akan lenyap kalau kita percaya bahwa kuasanya lebih kuat dari ketakutan atau kekhawatiran kita. Yosafat langsung menghadap Allah di baitnya ketika mendengar bahwa Bani Moab dan Bani Amon bersiap menyerang Yehuda. Ia juga mengajak semua rakyat Yehuda untuk berpuasa dan berdoa, memohon penyertaan Allah atas ancaman yang mereka hadapi. Yosafat sebenarnya memiliki pasukan yang kuat, akan tetapi ia sadar bahwa tanpa penyertaan Allah, maka tiada artinya semuanya itu. Yosafat sebenarnya memiliki pasukan yang kuat, akan tetapi ia sadar bahwa tanpa penyertaan Allah, maka tiada artinya semuanya itu. Yosafat sungguh mengharapkan kekuatan Allah saja yang menyertai pasukannya dalam peperangan yang akan dihadapi. Allah memperhatikan dan menjawab permintaan Yosafat dengan menjawab sesuai cara yang Allah sendiri atur. Yosafat tetap diperintahkan Allah
untuk maju menghadap musuhnya, tetapi janji Allah bahwa di balik pasukan Yosafat ada kuasa Allah yang bekerja. Asal Yosafat teguh dalam imannya, maka kuasa Allah akan memenangkan peperangan yang ada. Malam ini kita sudah mengakhiri banyak tugas, akan tetapi apakah masih ada terbersit rasa khawatir atas kondisi kerja kita hadapi pada pagi tadi? Kekhawatiran bisa muncul dalam pikiran kita, sehingga membuat kita sulit untuk tidur di malam ini. Mengandalkan kekuatan kita bukannya membuat kita mendapat jalan keluar, melainkan akan semakin membuat kita gelisah. Serahkanlah seluruh masalah kepada Allah, berdoa dan imanilah bahwa Allah mendengar dan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Tentunya Allah bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Serahkanlah hidup pada Allah dan imanilah kuasanya, pasti memberi kekuatan dan ketenangan hati kita dalam menjalani istirahat malam ini. Demikian renungan pada malam hari ini. Aku mau iring di kau, aku mau ikut di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang telah ditaburkan pada malam hari ini. Kami mohon daripada Tuhan, kami banyak mengalami akan pergumulan, tetapi kami percaya apabila kami berharap dan bersandar kepadamu, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, malah menjadi bagian kami, kiranya penyertaan Tuhan bersama dengan kami sampai pada pagi hari. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, yang baru yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.